Pertama-tama kami memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi menjelang hari ini kami diberikan kesempatan waktu untuk bisa pertama bertatap muka dengan Bapak Ibu semua yang sudah cukup lama barangkali tidak ketemu dalam agenda acara-acara yang seperti ini, dengan satu pola penerapan yang memang sudah kita lakukan bersama dalam rangka menjalani suatu prosesi manajemen kepegawaian Bapak Ibu semua adalah keberadaannya di MTSN 4 dan semua satker di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Cilacap semua terkait dengan satu proses ini, dan juga banyak sekali satu regulasi yang ada yang turun di akhir tahun 2022. Ini menjadikan satu rasa syukur kami yang tidak terhingga, menjadikan satu aplaus luar biasa juga kepada teman-teman. Berbahagialah dengan beliau, Pak Kepala Madrasah yang sekarang menjabat sebagai Kepala Madrasah MTSN Negeri 4. Baru kali ini tercipta bahwa kami juga cukup tersanjung, ini merupakan kehormatan diundang tapi tidak pulang lagi ke Pelanjan, tetapi itu di sini, tapi bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua yang asalnya dari Pelanjan. Saya nggak tahu persis ini mupeng alasannya beliau, karena memang sekali-kali ini penting sekali bahwa kenapa tidak dengan suatu tempat yang representatif ini, yang seperti itu yang kita sampaikan. Kita nyatanya memang merasakan cukup tenang, teduh, tidak terlalu banyak tempatnya, sudah responnya representatif lah, artinya sesuai dengan terus dia munggah mengelantai 5 itu kan kayak seolah keren lah numpak kelih. Ini juga teman-teman yang mungkin tidak terbiasa mengikuti agenda-agenda sosialisasi, kalau beliau Pak Amar, Pak Matori kayak gitu, barangkali karena sering ada undangan dari Kanwil yang kebetulan tempatnya juga ini yang seperti ini tercipta dan terlaksana oleh MTSN 4 dalam sejarah mungkin baru kali ini. Sebelumnya kita melakukan kalau di tempat ya di Kabupaten Cilacap itu kita biasanya kita menyambut satu prosesi diklat dengan pendik, itu ada anggaran yang kita kelola, kita tempatkan di hotel itu, juga kadang-kadang kita di tempat-tempat madrasah ataupun yang lain. Nah, ini alhamdulillah, dan mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan secara keseluruhan ini nanti campur baur Pak Kepala Madrasah, sebab memang banyak sekali dan ini saling mengkait. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa satu regulasi ini menjadikan harus mau tidak mau kita harus bangkit secara semuanya, baik yang ada di satuan kerja negeri termasuk para teman-teman kita yang ada di lembaga swasta atau di sekolah umum. Ini menjadi satu pengertian kita semua, sebab sudah mulai diterapkannya satu proses administrasi kepegawaian dengan kemandirian. Apa dimaksud dengan kemandirian? Nah, ini saling mengkait, bahwa sebelum kita nanti sampai kepada titik permasalahan atau mungkin satu materi yang terkait dengan adanya dengan turunnya Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 yang kita kenal dengan kita menyusun SKP ya, untuk sebagai kewajiban daripada seluruh ASN. ASN itu ada PNS, juga ada yang sekarang kita kenal dengan istilah P3K. Para teman-teman yang bekerja di P3K sudah ada tahap yang pertama sudah turun dan tersebar di beberapa satuan kerja, termasuk di MTSN 4 kemarin juga kita kasih 4, tapi keempat-empatnya tidak jadi di MTSN 4 karena memang pola ini kita mengikuti satu
ketentuan yang memang dari pusat, dari sehingga kemarin harus kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Bapak Ibu, untuk Permen Pan RB nomor 6 ini yang sebelumnya kita mengenal SKP dengan satu peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011. Ini awal mula tahun 2011. Beberapa waktu yang lalu kita juga kayaknya belum lama kita mencoba menyusun bersama. Ini kita masih ingat Pak Amar, kayaknya belum Pak Amar apa sudah itu saya masih agak lupa. Bapak Ibu semua mungkin juga masih banyak yang ingat dengan satu pola peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 ini yang awalnya begitu kita mengenal SKP sampai dengan satu pemahaman kami dan teman-teman semua dalam rangka mesranya menyusun SKP itu pada waktu itu sesuai PP 46 kita sudah mulai memahami secara ketentuannya, tetapi tidak lama kemudian di 2021 di pertengahan kemarin ada regulasi kembali, sehingga pada 2021 kemarin kita harus menerbitkan SKP dengan dua ketentuan, dua dasar penyusunan. Yang pertama 1 Januari sampai Juni dengan pola PP 46, yang 1 Juli sampai 31 Desember dengan Permen Pan RB nomor 30. Ini yang kita ketahui sejak turunnya Permen Pan RB yang sebelumnya ini, yang sebelum Permen 6 ini kita belum pernah melakukan sosialisasi penyusunannya atau kita menyampaikan satu, karena memang masih kita tunggu dan beberapa informasi yang kita terima ada beberapa hal yang mau dirubah, tapi ternyata betul di 2021 kita tetap sesuai dengan Permen Pan RB nomor 30, kemudian di akhir 2022 tepatnya di tanggal 5 Desember 2022 kemarin kita mendapatkan satu sosialisasi yang Permen Pan RB nomor 6 ini yang bersifat masih sangat global. Jadi ibarat kata kami yang Permen Pan sebelumnya saja belum paham dalam rangka telaah atau mungkin dalam rangka sampai ke penyusunannya. Akan tetapi juga akhirnya dengan keterpaksaan kita menyusun sebisa mungkin dan kita teruskan juga kepada teman-teman yang kebetulan mau melalui satu prosesi administrasi kepegawaian. Ada pensiun, ada kenaikan pangkat, karena memang di sini menjadikan satu syarat wajib bahwa SKP di sini untuk proses kepegawaian pasti menjadi satu syarat utama. ASN naik pangkat bagi teman-teman CFT guru yang sudah punya penetapan angka kreditnya dapat diusulkan apabila dalam 2 tahun terakhir memiliki satu SKP dengan nilai baik gitu. Itu kan begitu. Jadi kalau tidak ada salah satunya yang 2 tahun ini hanya 1 tahun saja untuk naik pangkat, tidak mungkin akan bisa dipertimbangkan oleh PKN. Itu masih masa-masa sebelumnya ini yang memang belum kita kaitkan dengan beberapa regulasi yang lain. Kemudian ada Permen RB nomor 6 ini yang kemarin di awal tahun 2023 kami baru memperoleh satu pemahaman yang baru lagi bahwa ada turun lagi Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional tertentu. Jadi apa yang kita ambil dari Permen Pan RB nomor 1 ini di tahun 2023, ada satu pemahaman ya, karena ini jumlahnya banyak dan kita belum membaca secara detail karena ini baru. Yang kita pahami di pertama itu adalah bahwa Permen Pan ini mengatur seluruh jabatan fungsional, sehingga untuk keterkaitan daripada jabatan fungsional yang sebelumnya diatur oleh masing-masing induk instansinya, kayak guru di Kemendiknas, Kemendikbud dengan Permen 16-nya, mungkin barangkali juga analis kepegawaian dengan BKN-nya,
terus juga dengan fungsional-fungsional yang lain. Dan di situ yang kami ambil dan cukup menarik itu bahwa di Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 itu secara pemahamannya bahwa dengan pemberlakuan yang sama, merata. Kalau dulu penghulu bisa naik, penghulu kan juga JFT, bisa naik pangkat dengan memperhitungkan angka kreditnya akan sangat cepat dengan waktu minimal 2 tahun pun juga pasti bisa. Karena apa? Kepentingannya tinggi. Kalau KUA-nya KUA yang produktif. Tapi kalau KUA yang di kampung laut yang kadang-kadang setahun hanya 6, hanya berapa kayak gitu ya, lama tidak bisa naik pangkat. Nah, terkait dengan sebuah perbedaan ini di Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 itu diberlakukannya sama. Dari mana perolehan daripada angka kredit itu? Dari penyusunan ini nih, SKP. Kan terkait berarti kan? Jadi menyusun SKP sudah include dengan perolehan angka kredit bagi jabatan fungsional tertentu. Jadi nanti mudah-mudahan ke depan ya, yang sekarang ini nanti implementasi daripada Permen RB yang terbaru ini akan menjadikan satu hal yang mungkin naik pangkat atau menentukan satu ketetapan angka kredit. PAK itu mungkin akan terbit dan tidak harus diproses dengan melakukan usul dupak ya, istilah ya, dengan segitu banyak. Tetapi nanti cukup dengan menyusun SKP sudah include dengan satu. Ini pemahaman yang memang kita ambil dari, karena memang endingnya itu ada di situ. Jadi menyusun SKP sudah include, contoh di jabatan fungsional tertentu muda untuk 3C, 3D itu kan JFT tertentu dengan jabatan ahli muda. Itu kalau tidak keliru perolehannya dalam setiap tahun 25. Untuk semua JFT, tidak hanya guru dan dosen, tapi untuk semua. Kami juga mungkin seperti itu. Ini pemahaman yang pertama. Ini akan terkait bahwa begitu pentingnya satu sejujurnya ini bahwa SKP sejak dulu pun pengertiannya bahwa satu, secara aturan perundang-undangan menyusun SKP itu adalah hal yang menjadikan satu kewajiban bagi seluruh ASN. Ini yang menjadi pengertian pertama, wajib hukumnya. Berarti kalau sesuatu yang wajib tidak dilakukan, ada ranah hukuman disiplin. Itu di Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017, Junto PP Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 yang terakhir tentang manajemen PNS. Itu jelas-jelas tertuang ada klausul yang memang mengandung satu ranah hukuman disiplin apabila ASN yang tidak menyusun SKP dalam setiap tahun. Nah, apalagi nanti ke depan apabila apa yang kita perkirakan ini akan benar adanya, bahwa dengan hanya menyusun SKP tanpa dupak kita sudah include memperoleh angka kredit. Karena kan semakin praktis ya. Untuk guru madrasah tentunya juga yang di Madya untuk sekarang banyak Pak Camat ini teman-teman kita yang sudah berhasil dengan satu pola elektronik dupa. Karena apa? Akan mengkait lagi nih nanti ya, sebelum sampai ke Permen Pan RB ini kami menekankan dan tidak capek-capeknya kita untuk selalu mengingatkan dengan adanya regulasi di akhir tahun 2022. Apa itu? Terkait dengan data atau rumah kita. Bahkan kemarin ditetapkan bahwa dengan istilah rumah dataku adalah rumah. Ini akan terkait juga dengan segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan administrasi kepegawaian. Apa ini yang berkaitan dengan data? Kita di Kementerian Agama secara internal itu punya satu aplikasi yang terkait dengan satu kelengkapan daripada data dengan nama istilah apa nih Bapak Ibu? Simpak, dengan Simpak. Nah, Bapak Ibu juga sering ke UP ya. Bapak Ibu pernah selalu mesti melihat satu almari yang sangat besar ya Pak Amar ya, di depan, kebetulan di depan meja saya. Dengan masa waktu dulu itu teman-teman UP
dengan adanya lemari besi yang memang itu tempat daripada data semua PNS secara fisik ya. Jadi dalam rangka melakukan pekerjaan teman-teman selalu bolak-balik gredek, kadang-kadang kesel boleh dilengahkan karena memang itu lemari. Nah, ini beberapa waktu yang sudah berjalan ini, saya sudah kangen lama sekali teman-teman itu nggak pada membuka ini, nggak pada membuka. Nah, inilah satu proses perubahannya, bahwa pemahaman kemaksimalan kita dengan satu pola digital, dengan data yang kita miliki, fisik itu tidak begitu diperlukan. Akan tetapi kelengkapan dalam data secara digital kita sudah disediakan, tinggal kita merumati. Dan dulu pernah kita sampaikan dan pernah kita serahkan bahwa kita menyampaikan ini rumah Bapak Ibu semua, ini kuncinya, kan sudah diserahkan dulu kan. Tapi kejadiannya banyak yang kadang kemboke anak kunci hilang. Gimana Bapak Ibu? Nah ini kita alamkan secara bahwa data itu adalah rumah kita. Supaya kita harus mau memahami perubahan ini dengan pemahaman seperti itu. Nah bagaimana nanti kalau kejadiannya rumah itu sudah cukup lama waktunya, terus kemudian kuncinya tidak ada, gemboknya pun juga tidak ada. Sedangkan yang sudah ada gemboknya, kuncinya tidak ada pun juga mungkin juga hanya bisa membersihkan luarnya saja mungkin kan. Rumputnya yang sudah pada tinggi-tinggi bisa dibersihkan. Tapi kalau kunci dan gemboknya juga sudah tidak ada, ya ini makanya teman-teman di MTSN 4 dan kawan-kawan tenaga pendidik yang ada di wilayah KKM MTSN 4, monggo apabila menemukan hal-hal yang seperti itu, ya mau tidak mau ya harus kita carikan gembok lagi supaya nanti kuncinya dapat dibuka dan disimpan setelah itu. Gawe duplikat jadi supaya tidak lupa di mana naruhnya, harus kita ingat. Oke, setelah kita memahami alur proses ini bahwa Simpok itu adalah sebagai rumah data kita. Dengan sekarang ada Simpok 5 yang aksesnya itu bukan oleh admin tapi oleh masing-masing ASN. Nah, ini yang tergantung dengan kunci. Kalau di Simpok 4 itu bukan ranahnya daripada individu ASN, tapi itu adalah ranahnya admin. Ini teman kita yang Pak Metakin yang selalu mengoperasikan apabila ada perubahan KGB upload, ada perubahan kenaikan pangkat upload, ada promosi jabatan, ada SK jabatan upload, ada SK pensiun upload dan diputuskan. Nah, makanya termasuk tadi yang memang kita sampaikan ini yang perlu kita pahami adalah satu proses alur yang memang kita sadar pada alam yang memang sudah mau kita tinggalkan sesuatu yang bersifat hal-hal yang fisik seperti tadi. Jadi makanya lemari saking kangennya karena sudah tidak pernah dibuka saya kangen gitu. Ini sementara ini kita harus menggunakan suatu pola. Kita dalam rangka kemarin termasuk ada prosesi usul Pak Kamat itu kita sudah mudah aksesnya karena ada data Simpok ini dengan kayak usul penghargaan Satya Lancana Karya Sabta itu juga dengan Simpok 5. Nah, kita juga ini Mas Taken kalau dulu udah gede boleh ya file. Tapi ini kemarin beberapa tahun, 2 tahun, 1 tahun ini ya kemarin tidak pernah membuka karena apa? Sudah ada di data di Simpok itu. Nah, bagaimana kalau admin bisa melihat pada Simpok 4 tetapi di Simpok 5-nya yang aksesnya oleh Bapak Ibu semua, oleh ASN yang bersangkutan tidak terpelihara. Data diri contoh, data diri terkait dengan keluarga, ada suami, ada istri, apa buktinya? Surat nikah kita scan, kita upload. Ada anak di situ, ada anak dan sebagainya dengan data dirinya apa? Ada akta, kita upload. Terus kemudian dari secara riwayat pekerjaan, dari mulai penetapan SK CPNS-nya, SK PNS, SK kenaikan pangkat dan seterusnya, SK terakhir yang dimiliki. Itu kita upload semua dalam rangkaian sesuai dengan tujuan. Nah, kemudian juga banyak hal yang lain, bukan hanya kenaikan pangkat saja, tapi ada beberapa riwayat-riwayat yang lain.
termasuk daftar riwayat hidup yang sebagai syarat untuk usul penetapan pemberian penghargaan di sini. Jadi nanti tinggal hanya print saja. Pada saatnya nanti untuk kenaikan pangkat ini juga kita kita apresiasi Pak Amar dengan teman-teman fungsional keuangan. Kebetulan di MTSN 4 ada ya, 1 orang ya. Nah, tahun ini awal ini baru hari kemarin baru tadi malam saya dikirimi ketetapan penilaian angka kredit. Jadi ketetapan PAK sudah jadi dari Kemenq, itu sudah by system. Mereka bekerja terus tanpa memperhatikan harus menyusun dengan fisik-fisik yang seringkali Bapak Ibu semua disusun di rumah, di fotokopi, tapi tidak menyusun, sekalipun tidak menyusun sendiri ya, memotokopi dan sebagainya, terus dibawa ke UP kan dengan segitu banyak. Ini teman-teman yang ada di fungsional keuangan sudah hanya by sistem bekerja, dia akan memperoleh poin. Lambat laun setelah mencukupi kebutuhan akan keluar dengan sendirinya penetapan angka kreditnya, sehingga tinggal naik pangkat saja. Naik pangkat syaratnya ya PAK itu, kemudian 2 tahun SKP itu cukup. Yang namanya naik pangkat, rekomendasi BKN akan memberikan persetujuannya apabila sudah ada 2 tahun nilai SKP, dan karena fungsional harus ada penetapan angka kreditnya. Sama teman-teman guru-guru madrasah yang sudah by sistem untuk guru madya 4A ke 4B sampai ke 4C itu dengan satu pola, dengan yang ketergantungan dengan simpak 5 yang ada, dengan mengupload apapun yang diperoleh terkait dengan dupak tersebut. Setelah tadi mulai memang apapun yang diperoleh, apapun hasil karyanya itu upload dengan simpak. Itu semua sudah ada tempatnya. Contoh untuk terkait dengan sertifikat sudah ada tempatnya. Ada yang Mas tadi ada sertifikat kediklatan. Terus untuk yang pengembangan keprofesional berkelanjutan dengan publikasi ilmiah, membuat karya ilmiah apapun itu, satu buku itu nggak usah khawatir itu kepek, tidak akan kepek. Jadi sudah diperhitungkan. Kalau dulu pemahaman saya lah barangkali mungkin judul sama itu saja, tetapi ternyata benar. Satu buku ya kita upload satu buku. Jadi makanya kebutuhan, kalau dulu itu kita PC-nya atau laptopnya yang teman-teman butuhkan, sekarang kadang-kadang individu pun punya scan gitu. Jadi karena memang prosesnya diawali dengan scan dulu baru upload. Nah, pola-pola ini yang harus seringkali dilakukan. Jangan khawatir tidak bisa. Saya juga dengan Pak Amar kan slating itu, terus kemudian juga pemahaman komputer, kalau tidak punya kemauan tidak akan mungkin mampu ya Pak. Tapi alhamdulillah bukan berarti kita bukan berarti sekarang kita mampu, tidak. Kita bisa dan kita tahu. Nah, makanya karena apa? Ya kita melakukan. Jadi apabila teman-teman yang sudah senior yang mungkin di atasnya kami ya tetap saja semangat, terus kemudian melakukan, toh juga mengoperasikan HP bisa. Sekarang juga aksesnya semua dengan ini. Seperti itu Bapak Ibu semua, ini terkait dengan data. Jadi mohon nanti di MTSN 4 jangan sampai ada yang tidak pernah tilik umah di dalam data ini. Kok durene orang woh Pak. Itu kalau nanti tidak pernah dipupuk, jendelanya mengep, gambar. Sepemaning, pokoknya nggak terpelihara sudah enak lah. Dan monggo dibuka kembali. Yang mengalami kesulitan membuka data simpak itu di aplikasi Multima. Monggo kalau mau banyak di MTSN 4 karena memang nanti repot meninggalkan tugas, dan kayaknya sudah beberapa kali dipijetin sama stakinnya ya. Ya, jadi mohon yang memang belum ketemu juga kuncinya, jangan malu, terus memulai esok hari ini tersusun upload. Nah, kebijakan untuk yang kenaikan pangkat 1 April 2023 ini saja juga ditentukan dengan selesainya menyusun SKP ini tahun 2022 versus Permen Pan RP nomor 6. Sehingga orang yang mau naik pangkat, orang yang mau pensiun itu apabila tidak menyusun ini ya tidak akan bisa naik pangkat dan tidak akan bisa pensiun.
bukan berarti tidak bisa pensiun terus kerja terus. Iya kan? Ya kerja terus yang ngono, tapi kan harus dibayar. Karena sudah masa habis kontraknya. Sudah memasuki BUP 60 tahun kan. Bis mangka kerja juga isim karena sudah melewati 60 juga orang sing bayar gitu. Makanya ini menjadi satu perhatian, apalagi yang mau mendekati masa pensiun. Usulan ini pensiun untuk tahun 2023 dan 2000 dan seterusnya harus ada SKP ini. Ini Bapak Ibu terkait dengan ini pemahamannya. Terus kemudian ada satu informasi lagi yang mungkin sedang tren ya di Kementerian Agama dengan turunnya satu aplikasi yang bisa Bapak Ibu semua download di Play Store. Apa Bapak Ibu semua? Pusaka. Kami sudah paham. Jadi saya punya keyakinan bahwa untuk kalau WhatsApp settingnya kalau ada dewek kan artinya kita tidak perlu juga untuk memberikan pusaka, mohon silahkan di download, pasti semuanya bisa untuk mendownload untuk pusaka dan buka aksesnya dengan apa ya tadi kunci tadi jadi satu itu masih itu. Jadi tidak usah dipisahkan, kita punya rahasia supaya rumah itu tidak bisa dimasuki oleh orang lain ya dengan satu kunci. Termasuk pusaka itu masih dengan satu pola, satu akses dengan simpek 5 sama kuncinya. Dengan kami biasanya belum berani merubah kalau tidak yakin nanti tidak akan lupa gitu. Jadi mohon itu biasanya standarnya itu oleh NIP, terus passwordnya juga NIP. Ini perlu diingat kembali. Jadi mohon semua data bisa terakses oleh masing-masing. Ini yang terpenting menjadikan satu pemerhati Bapak Ibu semua. Supaya nanti akan memperoleh dan bisa mendapatkan satu pelayanan administrasi kepegawaian. Intinya yang tidak memperhatikan rumah ini konsekuensinya apa? Akan mendapatkan kesulitan dan tidak akan memperoleh pelayanan secara administratif. Ini satu resiko yang akan Bapak Ibu semua tahu. Jadi jangan sampai, apalagi di Satker lah kan, sangat-sangat terstruktur di situ, sudah ada KPU-nya, sudah ada kepala madrasah ditinggoni nang pelatihan penyusunan SKP saja nang hotel, sudah luar biasa gitu kan. Artinya betul-betul sudah difasilitasi agar memang kalau kami melihat dari sosoknya ini teman-teman yang sekalipun tidak bisa menghafal satu persatu, tapi teman-teman yang senior yang sudah semestinya yang TSN 4 ini tapi beda ya namanya pemahaman kami bahwa apabila kita akan mudah, kemampuan kita akan bisa berkembang dengan sendirinya apabila anak didik kita itu sudah secara pemahamannya itu mudah. Jadi memang tingkat rekrut itu memang menjadi satu unsur yang sangat penting dan terpenting menurut saya, menjadikan guru-guru ini tuh kepenak ngajari ya kepenak kalau bisa. Nah situasi kondisi secara ini ada kaitannya dengan perencanaan zona integritas, monggo menjadi satu kebersamaan bahwa satu lekatan keberadaan kita secara sikap itu sudah menjadi sebuah lekatan dalam batin kita, dalam benak kita, dan bukan hanya sebagai kita tercipta hanya untuk sesaat saja, tetapi kita lekatkan bahwa kita sungguh-sungguh sadar dengan keASN-an kita, kemudian kita harus bagaimana secara pola etika, adab dan sebagainya, kita harus bisa membawa diri kita ke dalam posisi kita sebagai ASN. Nah, dengan pusaka tadi ini akan terintegrasi. Ini rencana ada progresnya dari pusat mulai 1 Juni 2023. Yang di situ di pusaka itu ada absensi, ada presensi ya. Ada laporan kinerja hari ini. Nah, untuk yang presensi itu nanti sudah akan yang menentukan, yang menghitung masuk atau tidak. Jadi kesalahan apabila saya tidak masuk, lupa, tidak ada alasan lupa, di situ sudah muncul nilai akumulasi daripada berapa besar tokennya kita, berapa potongan daripada yang memang lupa apa karena tidak melakukan. Kalau lupa kan mestinya ada satu keterangan
dan sebagainya. Nanti terakhir jumlah yang diterimakan. Contoh, ini kami kemarin di Januari kan tidak melakukan dengan presensi pusaka ya, hanya beberapa kali ya Mas Lagi kita coba-coba. Kita ambil untuk perolehan daripada tukin yang diberikan kepada kita setiap bulan, yang sementara ini rekapnya oleh kita sendiri. Itu saya hanya memperoleh 99% potongannya. Yang 1% yang diterima karena hanya satu kali kalau Kak itu dalam satu bulan Januari kita mencoba. Nah ini salah satu contoh. Makanya nanti ya PNS pertama tidak boleh sakit. PNS kedua tidak boleh izin. PNS tidak boleh lupa. Gitu kan, seperti itu. Jadi ya sekalipun itu kita tak tahu ya. Kalau kenapa kita tidak boleh sakit? Ya sakit 1 hari pun kita harus ada surat keterangan dokter. Izin tidak boleh. Nah makanya teman-teman guru pun sekarang sudah diberikan cuti tahunan, diambil itu